آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya. Zahir kibatin khususipun Islam lan iman. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam betul keselamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita bikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho. Mugi-mugi niki dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pengaosan kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah. Kita masuk ayat pinten nggih? 20 pinten? 22 nggih. Iki wa in kuntum fi raibim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala. Ini 23 nggih. Kecil banget nih ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna. Terakhir kemarin kan ya ayuhan nas sampai allazi ja'ala lakumul arda firasya nggih. Ini kita masuk wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurah. Itu ayat 23 nggih. Kita masuk, kita waos 2 ayat nggih, wa in kuntum dan ayat setelahnya. Monggo sarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah sebelumnya nggih, Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kemarin sudah menegaskan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, yaitu zat yang menciptakan dan mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Setelah menegaskan tentang uluhiyah dan rububiyahnya, Allah Subhanahu wa taala di ayat niki niku menegaskan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala mukhatiban lil kafirin. Allah tumuli dawuh. Khitabnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang kafir, yang tidak percaya, apabila kalian itu fi raibim, berada pada kondisi meragukan, mimma nazalna ala abdina, atas apa yang
kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, apabila kalian meragukan bahwa Al-Quran ini memang berasal dariku. Aku turunkan kepada utusanku, yaitu Muhammad, maka faktu bisu rotim mimithli. Coba kalau bisa, kamu buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran ini. Kalau kalian masih meragukan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah dariku, berarti kan mereka menganggap itu ya gubahan orang saja, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu benar, bahwa apa yang terkandung di dalam Al-Quran atau bahwa Al-Quran itu buatan manusia, nek podo-podo emang gaweane menungso, faktu bisuratim mimith. Coba buatkan satu surat saja. Buatkan satu surat yang semisal. Untuk membuat satu surat itu wad'u syuhada'akum min dunillahi. Ajaklah siapapun yang kamu anggap mampu untuk menolongmu membuat semisal satu surat itu tadi. Ingkung tum sodikina, apabila klaim atau tuduhan kalian yang semacam itu memang benar. Nek kowe tenanan anggenmu ngomong Qur'ane gaweane wong, saiki gawekno. Ora usah sak Qur'an, sak surat wae. Nek emang omonganmu ki bener. Jadi jangan hanya sekedar menuduh, buktikan tuduhanmu itu. Kalau memang buatan manusia, kamu juga manusia, harusnya kamu mampu. In za'amtum annahu min indi ghairillah. Kalau memang kalian menganggap bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Abbas menafsirkan kata wad'u syuhada'akum, ajalah syuhada'akum, maksudnya syuhada itu adalah a'wanakum, orang-orang yang bisa membantu kalian untuk membuktikan kebenaran tuduhan kalian itu. Imam As-Suddi mengatakan maksudnya adalah ista'inu bi'alihatikum fi dzalika. Kalau memang kamu menganggap mampu membuat tandingan seperti Al-Quran ini, sesembahan yang selama ini kamu sembah itu mintalah mereka untuk membuat semisal dari Al-Quran ini. Gur sak surat tok nek iso. Imam Mujahid memiliki penafsiran yang lain, beliau mengatakan yang dimaksud wad'u syuhada'akum, undanglah atau ajaklah syuhada'akum, itu maksudnya adalah saksi, okay? Saksi-saksi dari orang-orang yang fasih secara bahasa, yang ahli bahasa. Hadirkanlah mereka sebagai saksi untuk menilai dan memutuskan mana yang lebih tinggi nilai sastranya, apakah yang kalian buat atau yang disampaikan oleh Muhammad ini yang kalian tuduh itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala niki Bapak Ibu, wa qad tahaddahumullahu ta'ala fi ghairi mawdhi'in minal Qur'an. Tidak hanya di satu tempat Allah menantang orang-orang kafir seperti ini. Tantangan ini terbuka, ngoten nggih. Tidak hanya di satu tempat Allah menantang kayak gitu. Di surat Al-Qasas ayat 49 Allah juga mengatakan, "Qul fa'tu bi kitabim min indillah. Huwa ahda mimma attabi'u in kuntum shadiqin." Katakan Muhammad, kalau gitu udahlah. Datangkan satu kitab waktu itu, satu kitab yang semisal dengan Al-Quran ini, utuh, yang semisal dengan Al-Quran. Kalau memang benar tuduhanmu itu. Di surat Al-Qasas itu satu kitab utuh. Di ayat yang lain, di surat yang lain, di surat Hud,
Itu tantangannya diturunkan. Wis nek ra iso sak Quran, wis diturunkan fatu bi asri suwarin mithlihi. Wis 10 surat wae wis. Tidak usah 114 ngoten nggih. Ning 10 wae. Durung ana sing wani, tantangan terbuka itu belum ada yang berani dan belum ada yang bisa membuatnya. Ya di surat Baqarah niki wis ora usah ya sak Quran, ora usah 10 surat, sak surat wae. Mau surat panjang, mau surat pendek silahkan. Datangkan coba. Kalau memang tuduhan kalian benar. Dan lah Bapak Ibu rahimakumullah, tantangan ini itu mulai dari periode Mekah. Nggih. Di surat-surat niku wau juga sampai di periode Madinah di surat Baqarah niki. Jadi mulai awal Kanjeng Nabi diutus diturunkan Al-Qur'an ketika di Mekah kuwi wis ditantang. Wis ora usah kakean ngomong, kasarane ngoten, ora usah kakean ngomong. Saiki buktikan wis. Gaweo sing padha nek iso. Selama periode Mekah nggak ada yang bisa. Tapi mereka masih ngomong-ngomong terus, opo Quran kuwi opo kuwi. Tantangannya di Medina malah dikurangi. Wis ora usah 10, ora usah kabeh. Siji wae wis ora usah kakean ngomong, buktikan satu saja, satu surat. Kalau memang kalian benar. Loh sampai sekarang itu nggak ada yang bisa menandinginya. Karena di potongan ayat berikutnya Allah mengatakan fa'ilam taf'alu. Apabila kalian tidak mampu melakukannya. Ya memang ora mampu. Walan taf'alu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Itu jaminan dari Allah. Kalau kalian nggak mampu, ya memang orang bakal mampu. Walan taf'alu, dan kalian nggak akan mampu. Nah, ini menunjukkan tentang kemukjizatan, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin selama-lamanya, ya. Menegaskan setegas-tegasnya bahwa Quran ini tidak ada yang bisa menandinginya abadal abidin. Selama-lamanya. Nggak akan ada yang mampu. Nggak akan ada yang bisa menandingi Al-Quran. Karena ya memang nggak sebanding. Wong ucapan makhluk kok dibanding dengan ucapan khalik. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang tidak mungkin, tidak mungkin sama, dan tidak mungkin ada yang bisa menyamai Al-Quran itu. Maka meskipun tantangan ini terbuka sampai sekarang itu masih terbuka, silahkan. Kalau mau membuat yang semacam dengan Al-Quran, nanti dinilai oleh orang-orang yang ahli bahasa. Nah awak dhewe padha-padha ora mudenge napa niku wong ya bahasa Arab ya kita niku ya salah kadare ngoten mawon. Sehingga tidak bisa merasakan nilai atau tingginya nilai bahasa di dalam Al-Quran. Nah, bagi orang-orang yang merasa mampu ditantang sampai sekarang, tantangan Allah itu masih terbuka sampai nanti. Tetapi Allah sudah memastikan. Ora bakalan kalian bisa melakukan hal yang seperti itu. Kalau memang kalian tidak mampu dan tidak akan mampu untuk melakukan itu, ora usah menuduh sing macem-macem. Karena fattakun nar, hati-hati kalian dengan tuduhan kalian yang mengatakan bahwa Quran itu bukan kalamullah. Hati-hati kalian dari sanksi Allah, yaitu dimasukkan ke neraka. Ini karena salah satu rukun dari iman itu iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap Al-Qur'an bahwa fungsinya adalah muhaimin dan farik ngaten nggih al-furqan di antara kitab-kitab yang lain. Itu kita mengimaninya. Maka kata Allah,
Fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap api neraka. Yang mana wakutnya, yang mana bahan bakarnya. Itu adalah napa niku batu, manusia dan batu. Ngono napa nggih bahan bakare neraka niku manusia dan batu. Api neraka bisa terus bulat-bulat niku ya gara-gara manusia dan batu. Yang uiddat lil kafirina. Yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan wakut atau bahan bakar itu sesuatu yang dilempar ke api supaya api itu bisa menyala-nyala. Ya seperti kayu, kayu kering ketika kita lempar ke api maka dia menyala. Nah, nanti neraka itu dia bisa terus menyala ketika ada manusia di dalam. Untuk dibakar karena itu memang bahan bakarnya. Jadi wakutnya seperti itu. Sementara hijarah di sini, yang dimaksud dengan batu di sini adalah hijaratul kibrit al-azima as-sauda as-sulbah. Yang dimaksud di sini adalah batu kibrit. Kibrit niku nek teng Arab niku ngomong kibrit niku korek api. Batu yang bisa dipakai untuk menyalakan api. Sebagian menyebutkan maknanya adalah batu kibrit itu batu belerang. Sebagian mengatakan kibrit itu belerang. Yang di sini dikatakan yang as-solban itu atos, al-muntina itu baunya enggak enak. Belerang itu atos napa betul? Atos, baunya enggak enak ya. Nah, berarti ya napa niku gambarannya di dalam tafsir niki hampir mirip nggih. Jadi kibrit yang dimaksud hijarah di situ itu kibrit sing gambarane niku dia atos tur baunya enggak enak. Ya mungkin memang belerang. Ya, apapun itulah pokoknya bahan bakarnya niku batu. Ora perlu ditakyin. Awak dhewe kan enggak berharap masuk neraka. Koyo apa ya watune. Ora usah dipikir. Kita enggak perlu melihatnya nanti. Jadi wis pokoknya gambarannya kayak gitu. Itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, apabila manusia itu dimasukkan ke dalamnya, maka apinya niku napa niku bulat-bulat. Apinya niku bulat-bulat. Yang mana Bapak Ibu rahimakumullah, semua itu neraka dengan gambarannya yang kayak gitu, itu uiddat. Itu disiapkan. Khusus lil kafirina bagi orang-orang yang kafir. Jadi neraka dan bahan bakarnya itu khusus disediakan untuk orang-orang kafir. Ailiman kana ala mithlima antum alaihi minal kufur. Disediakan untuk orang-orang yang seperti kalian sing ora percaya karo Quran. Yang menuduh Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi buatan-buatan manusia. Itu disiapkan untuk mereka. Ya naudzubillah, semoga kita semua terhindar dari api neraka tersebut. Salah satu cara kita untuk menghindarinya adalah kita harus percaya bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah. Maka disebut sebagai rukun Islam, salah satu fondasi keimanan kita, rukun iman. Salah satu fondasi dari keimanan kita yaitu percaya bahwa Al-Quran ini sebagai kalamullah. Yang ketika kita baca itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Baik paham maupun tidak. Tetapi yang diharapkan oleh agama kita ya kudune paham. Soalnya nek gur diwaca tok, ketika kita nggak paham maksudnya,
Oke, kita mendapatkan pahalanya karena telah membaca Al-Quran. Tapi kita tidak dapat poinnya. Yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini itu apa? Padahal sesuatu bisa kita jadikan sebagai hudan atau petunjuk sebagaimana di awal surat Al-Baqarah itu. Al-Quran bisa kita jadikan sebagai petunjuk apabila kita memahami apa yang terkandung di dalamnya atau memahami isinya. Bocah wacane orang ngerti artinya enggak akan bisa jadi petunjuk karena iki apa ya ana tulisane ning ora ngerti. Padha karo kita enggak ngerti bahasa Inggris sama bahasa Arab ngoten nggih. Ada plang tulisannya kudune iki belok kanan apa belok kiri enggak ada tandanya gur tulisan tok iki apa ya bisa baca ditonton-tonton hurufnya tapi karena kita enggak tahu maksudnya ya tidak bisa memanfaatkan rambu-rambu itu. Maka nggih napa nggih apa yang kita ikhtiarkan setiap malam Jumat ngeten niki mugi-mugi nggih Bapak Ibu mugi-mugi niku salah satu usaha kita ngaten Allah kula niku nggih pengen memahami kersane jenengan niku napa. Salah satu usaha kita nggih berusaha untuk mengkaji ayat-ayatnya. Menggunakan tafsir ngaten nggih yang ditulis oleh ulama yang mu'tabar. Supaya napa? Supaya kita bisa tahu sajane sing dikersake Gusti Allah kuwi apa. Setelah kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah lewat pembacaan tafsir seperti ini, kita tinggal melakukan eksekusinya. Kita tinggal melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kan ya hidup kayak gitu saja. Selalu menggali apa yang diinginkan oleh Allah, kalau sudah tahu kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kalau sudah tahu kita tinggalkan. Yo isine urip ngoten niku lah. Sekedar untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah itu kan apapun, ngoten nggih. Apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, semua itu ada di dalam Al-Qur'an ini. Maka kalau ada orang yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an berarti kan meruntuhkan semua napa niku keyakinan yang selama ini dibangun oleh agama kita. Maka ya, orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran ya berarti orang yang kafir terhadap Allah. Kan ya aneh, ada orang mempercayai Allah, tapi tidak mempercayai napa niku ucapan-ucapan. Nah, kita itu yakin sama si A, tetapi omongane si A ora pernah kita anggap. Kan ya aneh, aku percaya karo wong kae. Lah omongane kae ngene iki, ning aku omongane ora percaya. Kira-kira ngoten niku logis napa mboten? Kita yakin kepada seseorang tapi nggak yakin omongannya, nggak percaya pada pesan-pesannya, nggak percaya pada larangannya, nggak percaya pada perintah. Ngono iki wong percaya tenan apa mboten? Lah mboten ta, kalau kita yakin dan percaya kepada seseorang, maka apa yang diucapkan oleh orang itu ya kita yakin. Maka keimanan kita terhadap Al-Quran itu merupakan bukti secara langsung akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mengimani Allah, maka firman-firman-Nya juga kita imani. Ketika kita iman kepada firman Allah, maka pembawa firman-Nya juga wajib kita imani. Karena orang mungkin awak dhewe percaya Quran ning ora percaya karo Kanjeng Nabi. Lho sing menyampaikan aja Kanjeng Nabi. Nek awak dhewe ora percaya Kanjeng Nabi, ya ora mungkin kita percaya apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa itu sebagai Al-Quran. Jadi ini saling terikat. Nah, karena napa niku semua yang disampaikan oleh Rasul itu adalah in hiya illa wahyun yuha, bahwa yang tersampaikan itu adalah wahyu, maka baik Al-Quran maupun hadis sebenarnya itu adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang percaya Quran, orang percaya hadis ya padha wae. Itu sama-sama yang disampaikan oleh Rasul dan Allah mengatakan bahwa
Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Allah. Maka sepaket ngoten nggih, kita percaya kepada Quran, kita percaya kepada hadis, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada Allah, itu saling saling mengikat dan mengunci. Nek percaya karo Gusti Allah ya percaya karo firmane, kudune ya percaya karo nabine. Nek percaya karo nabine ya kudu percaya karo hadise. Ana wong kok ingkar sunnah misalnya, enggak masuk. Lu sunnah kok diingkari. Piye carane iso salat nek ora mempelajari sunnah? Karena salah satu fungsi dari sunnah itu kan untuk menjelaskan apa-apa yang masih napa niku global dari Al-Qur'an. Beberapa aturan di dalam agama kita teknisnya dijelaskan di dalam sunnah, di dalam hadis. Nah, kita goleki sholat 5 waktu nang Quran enggak ada. Karena cuma digambarkan perintahnya itu secara global oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ditafsir, diperinci di dalam hadis lewat niku. Nabi Muhammad diajari malaikat Jibril. Carane ngene Muhammad, wektune kawit iki sampai iki sampai iki sampai iki. 2 kali kan Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril tentang waktu-waktu sholat. Awalnya pelaksanaannya, pelajaran pertamanya itu waktunya di awal, lalu pelajaran keduanya waktunya di akhir. Sehingga kita menjadi tahu, oh waktu awalnya seperti itu. Mulai dari ini, waktu berakhirnya sampai segini. Itu kan semua detailnya itu ada di dalam hadis. Maka yuk nggak masuk akal kalau orang itu percaya Quran tapi tidak percaya sunnah. Sehingga ya kita percaya Quran, kita percaya juga sunnah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya tantangan niku wau nggih, tantangan niku berlaku untuk siapa saja, kapan saja sampai nanti hari kiamat. Dan ini ada sebuah riwayat nggih. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir wa qad ruwaina, kami meriwayatkan an Amr bin al-As dari Amr bin As annahu wafada ala Musailama al-Kadzab, bahwa Amr bin As suatu hari pernah mendatangi Musailama al-Kadzab. Musailama al-Kadzab itu kan salah seorang yang mengaku menjadi nabi. Namanya Musailama, dijuluki al-Kadzab karena senengane ngapusi. Ngapusi kuwi ya aku untuk wahyu dan seterusnya, ternyata tidak. Lah napa niku Amr bin As sebelum dia masuk Islam niku pernah mendatangi Musailama yang berjuluk Al-Kadzab niku. Faqala lahu Musailama, lalu kemudian Musailama bertanya kepada Amr bin As, "Madza unzila ala sahibikum bi Makkah fi hadzal hin?" Apa sing diturunkan kepada temanmu di Mekah saat ini? Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Muhammad untuk wahyu apa? Ngaten. Lalu faqala lahu Amr. Amr lalu berkata, jadi Amr waktu itu belum masuk Islam ya, tetapi kan wahyu itu didengar oleh siapa saja. Ngaten. Orang-orang yang kafir pun mendengar dan mereka menikmati wahyu itu. Faqala lahu Amr, lalu Amr mengatakan, Lakot unzila alaihi, diturunkan kepadanya suratun wajizatun balighotun, satu surat yang ringkas tapi baligh, napa niku nilainya ngoten nggih niku sangat luar biasa. Lalu Musailama bertanya, "Wama ya kaya apa surate, kaya apa bunyine? Kok ringkes ning mentes?" Ngoten nggih. Faqala, lalu kemudian Amr mengatakan, Amri saya belum Islam tapi dia yo menghafal surate ngoten. Oh nek awak dhewe ora hafal ya kebangetan wong sing urung Islam wis hafal. Lah niki surat niku wal asri innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu ila akhirih ini. Surat Al-Asr.
Amr mengatakan bahwa telah turun kepada Muhammad surat Al-Asr, ya, Al-Asri innal insana lafi khusr. Fafakkara sa'atan. Lalu kemudian Musailamah mikir. Summa rafa'a ra'sahu, lalu kemudian mengangkat kepalanya faqala dan berkata, Lakat unzila alayya mithlu, aku lagi bar didunke sing semisal dengan itu. Ya gur apes-apes wae dia bilang. Barusan aku mendapat wahyu juga kayak gitu. Lalu sahabat Amr bin As mengatakan, "Wa ma wa kaya apa? Bunyine kaya apa?" Faqala, lalu kemudian Musailamah mengatakan, ya waber innama anta aznanun wa sadr wa sairuka hakrun fakr. Niki napa nggih? Kelinci napa-napa nggih. Bunyi ngeten. Wahai kelinci, kamu hanya punya telinga dan yang kelihatan besar hanya telingamu dan dadamu, yang lain hanya kecil-kecil. Nah, lalu ngono dibandingkan dengan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu ila akhir. Bunyinya ngono. Lalu kemudian Musailamah bertanya, Sumakola, lalu dia bertanya, kaifata ya Amr, piye? Menurutmu piye? Wahyu sing lagi bar tak terima menurutmu piye? Musailamah bertanya kepada Amr bin As. Faqala lahu Amr. Lalu Amr menjawab, Wallahi innaka la ta'lamu anni la'alamu annaka. Demi Tuhan lah, mesti gue ngerti. Mesti kamu tahu kalau aku tahu bahwa kamu berdusta ketika mengucapkan. Itu jawaban Amr. Dia nggak bilang Allah aku ngapusi. Nggak bilang gitu, tetapi Amr mengatakan, demi Tuhan, aku yakin kowe ngerti kok. Nek kowe ngerti yen aku ngerti kalau kowe ngapusi. Jadi bagi orang-orang Arab ya yang tahu tentang nilai sebuah bahasa, ya sangat jauh kualitasnya. Artinya tidak bisa dibandingkan apa yang disampaikan oleh Musailamah seperti itu dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang pun pada waktu itu yang notabene mereka itu orang-orang yang ahli bahasa yang mampu menandingi Quran. Dejane loh ya. Mereka kan wong wanyel tenan terhadap Al-Quran. Ketika ditantang seperti ini, kenapa kok enggak bersatu padu untuk membuat ayo awak dhewe gawe sing padha karo Quran. Kan harusnya gitu kalau memang mereka benar-benar mampu ngoten. Tapi loh sampai masa Rasul selesai sampai sekarang enggak ada. Nah, ini dalil, ini bukti ngaten nggih bahwa ya memang enggak akan ada yang mampu. Tur Allah yang mengenal nas sendiri nih kok, walan tafalu, dan kalian tidak akan mampu melakukan itu. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya nggak usah kemudian khawatir nanti suatu saat Quran ini ada yang menandingi, nggak usah khawatir seperti itu, wis dijamin karo Gusti Allah, nggak akan ada yang mampu. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ada kitab suci yang sebanding dengan Al-Quran, yakinlah bahwa dia bukan orang yang Islam. Dan niku wat usuhada akum, coba ahli bahasanya diminta untuk mengecek, untuk menilai. Nanti akan ketahuan mana yang nilainya lebih besar. Nah, saya kira urusan ini selesai ya, di kita sebagai orang yang mengimani. Karena ini tadi kan tantangan untuk orang-orang yang tidak mempercayai atau yang di dalam hatinya terdapat keraguan. Kalau kita kan nggak mungkin meragukan Al-Quran. Karena kalau kita meragukan Al-Quran, ya diragukan keimanan kita. Maka kita harus naik level. Artinya kita ini meyakini Quran. Yang dimaksud meyakini Quran itu ya kita meyakini isinya, meyakini zat yang menurunkannya, dan meyakini zat yang orang yang menyampaikannya, yaitu Nabi Muhammad. Kita yakin Allah, kita yakin Nabi Muhammad, kita yakin Quran. Tetapi PR kita adalah sudah sejauh mana kita menjalankan apa yang kita yakini nih.
Oh niki PR kula, niki PR Bapak Ibu sekalian. Kita yakin akan kandungan Al-Qur'an itu. Tetapi sudah sejauh mana kita mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini tantangan bagi kita. Karena baiknya golongan awal dari umat ini, karena mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran dilaksanakan. Semakin jauh umat ini dengan Al-Quran, maka semakin jauh mereka dari kejayaan dan kebangkitan. Karena motor penggeraknya ya, itu Al-Quran. Motivasi kuat mereka, umat Islam, itu Al-Quran. Sehingga kan sekarang ini, kalau kita baca-baca tentang konspirasi global dan seterusnya, kan seseorang tidak masalah Islam. Tetapi yang dipermasalahkan adalah kalau mereka menjalankan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi biarkan saja, wong Islami apa-apa. Asal orang ngamal ke Quran. Sehingga yang menjadi fokus dari orang-orang yang tidak suka dengan agama kita bukan memurtadkan kita. Nek dimurtadke angel. Tetapi diberi pengalihan dari Al-Quran. Artinya bagaimana supaya orang-orang itu tidak mempelajari atau tidak mengamalkan Al-Quran. Sehingga nggih misalnya banyak orang yang secara casingnya itu muslim. Casingnya muslim. Secara tampilan itu muslim. Tapi coba kita lihat dalamnya nih. Jerure niku muslim apa? Cara berpikirnya, pilihan sikapnya, ngaten nggih? Napa niku adab-adabnya, aktivitas hariannya. Itu apakah mencerminkan Al-Quran yang berjalan atau tidak? Kan Kanjeng Nabi dianggap wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlake Kanjeng Nabi Quran. Nek pengen roh Quran sing mlaku, yang membumi, yang nyata, ya kuwi Kanjeng Nabi. Lah kita apakah sudah bisa menjadikan diri kita ini sebagai Al-Quran yang berjalan atau belum? Karena yang penting itu, ya kita meyakini Quran. Tapi seberapa persen yang sudah kita amalkan? Ini awak dhewe isih ngrasani wong. Sementara Al-Quran melarang, kuwi kira-kira awak dhewe sudah menjalankan perintah atau larangan Quran apa dereng? Kan belum. Yang lain-lain lah. Dan coba di napa niku perintilane coba kita bayangkan sendiri-sendiri. Betapa banyak larangan dari Al-Quran yang kita langgar. Betapa banyak perintah dari Al-Quran yang tidak kita laksanakan. Sepiye abote awak dhewe nerapke perintah atau syariat warisan. Padahal kuwi nek ora kita wong Islam terus sapa sing ngamalke warisan. Genah ayate. Ning kaya apa abote awak dhewe mengamalkan seperti itu. Lho kowe yakin karo Quran? Yakin. Lah ayat warisan mbok amalke ora? Wesik. Kan niku. Ya kadang-kadang teng mriki mboten wonten, mriko-mriko sok wonten. Ya. Kowe yakin karo Quran? Yakin. Lah kok muamalahmu isih riba? Kok isih model-model riba ngoten niku? Ya, wesik nek ngono kuwi. Praktek dagangmu kok masih kayak gitu? Cara berpikirmu kok masih kayak gitu dan lain-lain. Ini tantangan kula, tantangan kita bersama. Kita mengimani Quran iya, ning isine piye ngoten. Sudah kita jalankan atau belum? Jangan sampai Al-Quran itu nanti menjadi hujjatun alaina. Menjadi nanti di akhirat ya, jangan sampai Quran itu nanti akan menjadi mendo-mendo dari makhluk nanti yang akan menuntut kita Allah, wong kuwi gur ngomong tok. Ngomong-ngomong percaya ora pernah ngamalke aku.
Kita akan dituntut oleh Al-Quran seperti itu. Maka yang kita doakan kan sebuah Quran itu menjadi hujjatun lana wala alaina. Menjadi penolong kita. Karena kita membaca dan mengamalkannya. Maka nanti di akhirat akan ya, mengadvokasi kita. Nggih Allah, tiang niku saya ngamale teng donya sesuai dengan Quran. Tapi kalau tidak kita amalkan, nanti Quran itu akan mendebat kita, akan menuntut kita. Lah kira-kira mangken awak dhewe selamat dari tuntutan Al-Qur'an atau ya masih ada satu dua yang akan dituntut oleh Al-Qur'an dari kita. Ini saya ngertos nggak awak dhewe. Karena nggak ada yang ngelis napa niku amalan kita ya kecuali kita dan malaikat sing nyatet. Ya kaya nek awak dhewe pengajian ngeten iki wis apa-apa wis dilakoni sesuai dengan Quran. Lho engko lagi mulai kok masjid ngeten iki, ngeten. Ya bisa jadi sudah melanggar sekian banyak pelanggaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Bisa jadi loh nggih, bisa jadi. Tapi muga-muga nggih mboten. Ini berlaku bagi kula, berlaku bagi Bapak Ibu sekalian. Maka ya saiki tantangane nek wis ngerti ngeten iki, ya ben beda karo sing ora ngaji, ngeten nggih. Kudu dihati-hati. Orang ngaji wong sing wani berubah. Kadang-kadang sesuatu yang kita pahami dari pengajian itu bertentangan dengan kebiasaan kita selama ini. Lah ngaji ini manfaat itu nek wani berubah. Nek guru ya aku ya ngertine yo engko sik. Nah wis padha wae. Justru malah semakin bahaya karena kita tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, monggo dari sedikit demi sedikit seperti ini nggih Bapak Ibu. Harapannya ngoten kita itu bisa memperbaiki diri. Mau ngapain sih? Semakin ke sini ya semakin dekat waktu kita untuk menghadapnya. Maka ya yang paling penting adalah ya semantes-mantes ke lah. Nah, arep ketemu karo sing gawe urip kuwi ya ngamale itu ya semakin baik. Ya, semoga dengan ngaji seperti ini ya bisa memperbaiki mengubah sikap-sikap kita yang memang mungkin belum sesuai dengan apa yang dikehendaki Al-Quran. Berani berubah sesuai dengan apa yang dituntunkan Al-Quran, itu prioritas dalam hidup kita. Insya Allah mungkin ini manfaat. Insya Allah besok kita langsung akan mulai di ayat yang berikutnya. Ini nanti ayat yang memberi kabar gembira tentang orang-orang yang beriman. Tadi kalau orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, nanti orang-orang yang beriman akan diperlihatkan seperti apa balasannya. Mungkin manfaat yang ngapunten mobil wonten kelintak kelentunipun. Sarengan Bapak Ibu kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.